Halo semuanya, pernah nggak sih kalian perhatiin atau mungkin ngerasain sendiri warung sembako kecil yang setiap harinya nerima uang perputaran sampai jutaan rupiah? Tapi pas akhir bulan, loh kok dompet pemiliknya kosong melompong? Nah, di pembahasan kita kali ini, kita bakal bongkar tuntas rahasia di balik manajemen keuangan warung sembako. Kelihatannya sepele, tapi kalau disepelein, wah efeknya bisa mematikan buat usaha kalian. Kita udah merangkum 6 poin penting dari para praktisi warung buat ngubah cara kalian kelola uang. Mulai dari ngulik misteri uang warung, gimana cara misahin modal dan laba, terus ada rumus laba 10%, rahasia buku kas 5 kolom, rutinitas hitung tutup warung, sampai kunci sukses jangka panjangnya. Jadi ini tuh misteri klasik yang sejujurnya bikin gregetan banget. Bayangin aja, salah satu narasumber kita cerita kalau warungnya itu bisa narik omset 5 juta rupiah dalam sehari. 5 juta loh, fantastis kan? Tapi pertanyaan besar yang selalu menghantui adalah, keuntungan dari 5 juta itu sebenarnya sembunyi di mana sih? Apa ya itu beneran untung semua? Atau jangan-jangan cuma uang numpang lewat aja di laci? Oke, mari kita masuk ke poin pertama kita, misteri uang warung sembako. Dari semua sumber yang kita pelajari, mereka sepakat satu hal. Kalau nggak ada catatan yang jelas, kalian tuh secara nggak sadar lagi menciptakan ilusi kekayaan yang sangat berbahaya. Ilusi loh. Kesalahan paling fatal yang sering kejadian adalah memperlakukan laci warung kayak celengan pribadi. Pas malam hari lihat tumbukan uang sehabis jualan, langsung mikir, wah cuan banyak nih, bisa buat beli ini itu. Padahal, hey, di situ kalian lagi mencampur modal buat belanja besok sama untung hari ini. Terus parahnya lagi, suka nebak-nebak margin tanpa dasar. Wah, ini sih resep jitu buat merujuk ke bangkrutan secara perlahan deh. Nah, makanya kita pindah ke poin kedua yang super penting dan jadi solusi dari masalah tadi. Pisahkan modal dan keuntungan. Zaman sekarang kan warung sembako nggak cuma jual beras atau mie instannya, pasti ada jual produk digital kayak pulsa, token listrik, atau top-up dompet digital. Nah, buat produk-produk gaib alias digital begini, ada aturan tegasnya. Kalian harus banget misahin modalnya secara fisik ke yang namanya dompet rumah atau dompet khusus. Terus, yang masuk ke laci warung itu murni cuma uang biaya adminnya aja, yang mana itu adalah keuntungan murni kalian. Biar makin kebayang, kita ambil contoh spesifik nih. Misal ada pelanggan minta top up aplikasi Dana sebesar Rp200.000. Terus kalian kenain biaya admin Rp5.000. Nah, uang pokok yang Rp200.000 itu, ingat ya, jangan pernah sampai masuk ke laci warung. Uang itu harus langsung meluncur ke dompet rumah buat diputar lagi jadi saldo pulsa besok harinya. Cuma lembaran Rp5.000 perak itulah yang berhak masuk ke laci warung sebagai pendapatan hari itu. Trik simpel ini luar biasa efektif buat ngelindungin modal kalian dari resiko nggak sengaja terpakai. Lalu pertanyaannya, gimana cara ngitung untung barang fisik yang jumlahnya bisa ratusan di warung? Kita bahas di poin ketiga, rumus keuntungan 10%. Ini dia solusi brilian yang udah dibuktiin dari riset panjang para praktisi warung kita. Namanya aturan pukul rata 10%. Yap, cuma 10%. Kalian nggak perlu lagi tuh pusing-pusing dan keriting jari ngitungin, untung rokok sekian rupiah, untung sabun mandi sekian rupiah satu-satu tiap malam. Nggak usah. Coba kita lihat simulasinya. Katakanlah perputaran uang atau omset harian kalian itu 1 juta rupiah. Nah, dengan aturan 10% ini, kalian bisa dengan aman dan logis ngira-ngira kalau keuntungan kotor kalian tuh ada di angka Rp100.000. Iya sih, margin tiap barang itu beda-beda. Ada yang untungnya tipis di bawah 10%, ada yang tebel jauh di atas 10%. Tapi percaya deh, kalau di rata-rata, ngambil patokan 10% ini tuh udah sangat akurat, realistis, dan pastinya menyelamatkan kewarasan kalian pas tutup warung. Ada satu kutipan langsung dari narasumber kita yang saya suka banget. Beliau bilang gini, biar agak boloho alias agak kurang pintar berhitung, pakai kalkulator aja. Pesan ini ngena banget kan? Kalian tuh nggak dituntut buat jadi jenius matematika buat ngurusin duit warung. Pakai aja alat bantu kayak kalkulator. Itu dianjurkan banget loh. Karena yang bikin bisnis bertahan itu bukan seberapa jago kalian ngitung di luar kepala, tapi seberapa konsisten kalian memisahkan uangnya. Nah, ngomong-ngomong soal konsisten nyatet, kita masuk ke poin keempat, rahasia 5 kolom pembukuan. Nggak usah bayangin yang ribet-ribet, kalian cuma butuh 5 kolom super sederhana ini di buku kalian. Tanggal, keterangan, pemasukan, pengeluaran, dan saldo akhir. Udah itu doang kok. 5 kolom ajaib ini bakal melacak kemana perginya setiap keping recehan kalian. Konsep akuntansi yang biasanya kedengaran abstrak dan bikin pusing, tiba-tiba jadi sesuatu yang kelihatan jelas banget di depan mata, cuma pakai selembar kertas. Yuk kita aplikasikan tabelnya buat contoh hari yang sibuk. Kita mulai di tanggal 23 Juli. Kalian buka warung dengan modal awal di kas sebesar 8 juta rupiah.
Siangnya, kalian belanja stok nih, beli rokok 2 juta, isi saldo pulsa 1 juta, nebus galon 500.000. Total pengeluaran 3,5 juta kan? Nah, kalau 8 juta dikurangi 3,5 juta tadi, ketahuan deh sisa saldo tunai di warung saat itu secara persis ada di angka 4,5 juta rupiah. Sangat transparan, nggak ada yang bisa disembunyiin. Sekarang kita bahas bagian kelima, rutinitas hitung tutup warung, di mana keajaibannya benar-benar terjadi setiap malam. Ada 4 langkah pasti yang kalau kalian lakuin konsisten setiap tutup warung, tugas ngitung-ngitung yang tadinya bikin stres, bakal berubah jadi kebiasaan yang memberdayakan. Pertama, hitung total omset. Kedua, potong laba sekitar 8-10%. Ketiga, masukin angka bersihnya ke buku kas. Dan keempat, nah ini yang paling krusial, sisihkan sedikit dari laba tadi buat tabungan. Kita lanjutin tabel tanggal 23 Juli yang tadi ya. Pas malam mau tutup, anggaplah total duit di laci atau omset jualan kalian hari itu adalah 3 juta rupiah. Ingat, jangan langsung masukin angka 3 juta itu mentah-mentah ke buku. Ambil dulu persentase untungnya. Narasumber kita ngasih contoh buat ngambil laba 8%, yang berarti Rp240.000. Uang Rp240.000 itu kalian kantongin sebagai untung bersih. Berarti sisanya yang 2,76 juta itu adalah uang modal yang balik kandang. Tambahin deh sama saldo siang tadi yang 4,5 juta. Voila, saldo akhir kas warung kalian sekarang aman di angka 7,26 juta rupiah. Coba lihat gimana efek sistem ini terbangun di hari kedua, tanggal 24 Juli. Saldo ditarik dari kemarin, 7,26 juta. Terus hari ini kalian cuma ngebayar tukang kerupuk dan roti sebesar 200.000. Omset pas malamnya dapat 2,7 juta. Kalian potong lagi dong laba 8%-nya, dapat 216.000 buat masuk kantong kalian sendiri. Sisa modalnya, balikin ke laci. Dari sini kalian benar-benar bisa mantau, ngelihat dengan mata kepala sendiri gimana modal atau kas warung kalian bertumbuh secara aman sampai nembus angka lebih dari 9,5 juta rupiah. Modal utuh, keuntungan terdeteksi sempurna. Dan akhirnya, kita sampai di poin ke-6 sekaligus poin terakhir kita, kunci sukses jangka panjang. Di bagian ini, para narasumber kita ngasih peringatan yang keras banget. Walaupun kalian sekarang udah tahu untung harian kalian secara presisi, misalnya, untung hari ini 100.000, jangan pernah habiskan 100% dari untung itu untuk foya-foya. Mengalokasikan sebagian dari keuntungan itu ke dalam tabungan adalah langkah pertahanan paling utama yang bakal ngelindungin bisnis kalian kalau ada kebutuhan mendadak di masa depan. Kalian harus selalu ingat nasihat luar biasa ini. Usaha yang besar pasti dimulai dari yang kecil dulu. Mempertahankan kebiasaan nyatet di buku kas 5 kolom pas warung masih kecil begini itu ibaratnya lagi latihan. Ini simulasi terbaik buat mastiin mental dan kemampuan manajerial kalian itu udah matang pas nanti warungnya mulai membesar. Ya logikanya aja, kalau dari usahanya masih kecil aja catatannya udah acak kadut, gimana ceritanya bisa ngelola bisnis yang besar? Setelah kita bedah semua rahasia muter uang warung ini, saya mau ninggalin satu tantangan kecil buat kalian. Kalau ada satu aja hal yang mau kalian langsung lakuin habis ini, coba deh pisahin secara fisik satu aja transaksi produk digital kalian hari ini. Taruh uang pokoknya di dompet terpisah di rumah. Besoknya, rasain sendiri gimana menjernihkannya efek ini ke pembacaan keuntungan harian kalian. Teruslah konsisten mencatat, bangun warung impian kalian, dan sampai jumpa di pembahasan menarik kita selanjutnya.